Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Perahu cepat dihantam ombak di Kaimana, Papua Barat. 5 penumpangnya tewas. Kapolda Papua pastikan Idul Adha di 29 kabupaten aman dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Aktif mengedukasi penonton soal keamanan, SCTV dan Indosiar Biro Papua mendapat penghargaan dari Polres Merauke. Tim SAR Pos Kaimana berhasil mengevakuasi 5 penumpang perahu cepat yang terbalik di Pulau Mandais, Kaimana, Papua Barat pada Sabtu lalu. Kapal ini membawa 18 penumpang. Dalam musibah tersebut, 12 penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang hingga berita ini disusun masih hilang. Kelima penumpang langsung dievakuasi ke RSUD Kaimana lalu diserahkan ke keluarga masing-masing. Perahu cepat bertolak dari Kaimana pada Kamis pekan lalu dengan tujuan Kampung Esenia, Distrik Buruai. Kapal seharusnya tiba pukul 1 dini hari, namun kapal dihantam ombak hingga terbalik di Pulau Mandais. Korban selamat itu 12 orang dan berhasil dievakuasi. Saat ini sudah kembali ke rumahnya dan korban yang meninggal dunia diinformasikan 5 orang dan sudah diantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan sudah diserah terimakan ke pihak rumah sakit dan informasi terbaru sudah diserahkan ke pihak keluarga. Adapun total yang sudah ditemukan semuanya berjumlah 17 orang. Sesuai data 18 orang yang hilang sehingga 1 orang masih diinformasikan hilang dan sesuai data yang kami dapat yang dinyatakan hilang itu 1 orang, seorang anak-anak. Tim SAR Pos Kaimana bersama Polairut masih mencari 1 penumpang kapal. Dari Kaimana, Papua Barat, Igobat Momolin melaporkan. Pembegalan Sabtu lalu terjadi di Jalan Seringgu Jaya, Merauke. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang pemuda memeras seorang ibu rumah tangga yang sedang mengendarai motor. Pelaku mencegat dan menghentikan paksa motor korban, namun korban nekat melarikan diri. Pelaku kemudian mencari sasaran lain, juga seorang ibu rumah tangga. Kali ini pelaku mengancam korban dengan parang. Korban pun ketakutan dan melarikan diri. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memburu kedua pelaku. Kedua pelaku ditangkap di rumahnya. Untuk dua-duanya sudah ditangkap. Sudah ditangkap ya? Kapan penangkapannya Pak? Tadi malam. Tadi malam ya. Terus itu yang pertama itu memang sudah ditangkap juga lebih dulu? Sudah ditangkap yang megang senjata tajam sudah diamankan. Diamankan dulu ya. Pak Kasat, kira-kira dari keterangan pelaku, kira-kira apa motifnya dia seperti itu Pak Kasat? Dia dalam kondisi mabuk. Terus? Karena minuman alkohol jadi dia agak tersinggung sedikit. Oh gitu. Terus ada pemalangan dilakukan terhadap korban itu? Dia ada pemalangan, awalnya pemalangan. Tapi tidak minta apa-apa? Nggak minta apa-apa karena ibu itu tidak ada kasih apa-apa juga. Oh gitu. Tapi ada kekerasan dilakukan Pak Kasat? Untuk ke korban, informasi dari diduga pelaku tidak ada. Tapi sampai sekarang kan korban belum ada laporan ke sini, laporan resminya belum ada. Pak Kasat, penangkapan yang kedua ini ditangkap di mana? Di rumahnya atau di mana Pak Kasat? Di rumah. Di rumahnya. Ada perlawanan Pak Kasat? Tidak ada. Tidak. Kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Polda Papua. Imam Masjid Al-Mu'minun Polda Papua menjadi imam dan khutbah disampaikan dosen pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua Hendra Yulia Rahman. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri memastikan sholat Idul Adha di 29 kabupaten berjalan aman dan lancar.
Saya bersyukur rangkaian kegiatan sholat Id ya, mulai dari sehari sebelumnya, malam kalau orang kan malam takbiran di masjid-masjid, dan tadi sholat Id di semua wilayah hukum Polda Papua, Polres-Polres yang ada termasuk daerah yang sering terjadi gangguan. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan aman. Ya, kami juga berharap di rangkaian ini bisa berjalan setelah pemotongan hewan kurban dan nanti pembagian. Sehingga suatu hari dalam menyongsong dan pelaksanaan sholat Id hari ini, kami berharap semua itu bisa jalan dan masyarakat bisa kami juga berharap pada momen ini kan mulai dari 2 hari kemarin ya, kan sudah mulai masuk libur hari raya. Nah, libur hari raya Idul Adha ini mudah-mudahan semua tidak ada masalah, dan nanti semua masyarakat, semua pegawai yang berlibur di Idul Adha ini bisa kembali bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Saat liburan panjang, Polda Papua menyiagakan 3/4 personel di setiap Polres untuk melakukan pengamanan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sapi bantuan Presiden seberat 800 kg diberikan langsung kepada warga Muslim asli Papua, suku Kokoda, yang tinggal di kilometer 8, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Warga sangat senang dan mereka menyembelihnya di salah satu masjid, disaksikan Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad. Ibrahim Ogaje, Kepala Suku Imeko, Kota Sorong mengatakan bantuan sapi dari Presiden ini merupakan yang pertama kali ia bersama warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Inilah jadi suatu kegelisahan. Hari ini yang meluruskan oleh Bapak Presiden Jokowi. Belum pernah orang Kokoda dapat sumbangan atau bantuan dari Bapak Presiden membantu kepada area korban ini. Hari ini yang masuk adalah 7 ekor dari Masjid Babul Jannah sudah menerima itu. Jadi kami hargai dan kami hormati kepada bagi orangnya membantu donatur yang sudah membantu kepada dengan adanya hari raya Idul Adha korban ini. 300 kakak yang harus menerima. Kemudian dari bukan saja dari Muslim, kami sudah ditargetkan harus dari saudara-saudara kita dari desa yang ada di Kilo 8. Sementara itu di Manokwari, Papua Barat, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Bupati Manokwari Hermus Indau juga menyumbang 2 ekor hewan kurban di perumahan Irman. Penyaluran hewan kurban di Papua Barat dipercayakan kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya, alhamdulillah pada tahun ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat diberi amanah oleh Bapak Gubernur untuk membantu pemerintah mendistribusikan hewan kurban bantuan dari Bapak Gubernur dan pimpinan OPD Bersatu Provinsi Papua Barat ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Ini sungguh sebuah kebanggaan bagi Majelis Ulama Indonesia, tetapi juga menunjukkan ada sebuah kerjasama yang baik sekali antara Umaro, pemerintah dengan ulama, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dan para pimpinan ormas-ormas Islam, sehingga jalinan kerjasama ini tentu semakin menguatkan kebersamaan antara pemerintah, ulama, dan umat pada momen Idul Adha 1444 Hijriah 2023. Pelaksanaan Idul Adha di Papua Barat berjalan lancar dan aman. Tim Liputan melaporkan dari Sorong dan Manokwari.